Halo Mas, lagi ngapain nih Mas? Halo, aku lagi belajar. Oh, lagi belajar. Kalau boleh tahu dari jurusan apa Mas? Kalau saya dari matematika, Mas. Oh, mau jadi guru atau dosen? Aduh, Mas, sekarang tuh udah banyak, Mas. Gak cuma jadi guru aja atau dosen di matematika. Emang bisa jadi apa aja itu Mas? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Askadu Salahuddin Halil. Saat ini aku berada di bangku semester 5 di Matematika Institut Teknologi 10 November. Nah, kita tuh sebagai mahasiswa matematika, kita tuh belajar apa aja sih? Nah, mari kita bedah satu-satu, kita mempelajari apa saja di Matematika Institut Teknologi 10 November. Nah, mungkin di matematika ini seperti matematika pada umumnya, yang bukan prospek karirnya sebagai guru atau dosen. Namun di kami di matematika ITS itu kita mempelajari 3 tipe matematika. Yang pertama matematika murni, dari analisis, terus matematika modeling atau terapan, dan yang terakhir computation atau matematika komputasi. Jadi ada 3 ilmu matematika, jadi murni, terapan, dan komputasi. Dan untuk laboratoriumnya ada masing-masing dari 3 penjurusan tersebut. Mari kita bedah lagi sekali. Nah, yang pertama di sini ada lab analisis dan algebra. Nah, di laboratorium ini itu mempelajari seluruh rangkaian ilmu matematika yang murni tadi. Jadi ada 3 bidang matematika. Ini salah satu untuk laboratorium yang mempelajari matematika. Nah, untuk prospek kerjanya mungkin bisa menjadi seorang peneliti, ya profesor, dosen, guru, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada laboratorium matematika industri dan keuangan. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh matematika yang terapan. Nah, di laboratorium itu mempelajari seluruh rangkaian matematika finansial atau seluruh industri keuangan, ilmu statistika, dan lain-lain. Jadi ini salah satu laboratorium paling diminati oleh mahasiswa matematika ITS. Dan untuk prospek kerjanya ini juga sangat luas, bisa kerja di bank, bisa kerja juga sebagai data analis, data scientist itu juga pun bisa. Dan ini emang laboratorium yang intinya mempelajari seluruh keuangan dan keuangan sih lebih tepatnya, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke laboratorium selanjutnya. Nah, yang ketiga ada lab pembelajaran mesin dan big data atau PBD. Jadi di laboratorium itu mempelajari gimana sih rangkai suatu data. Sekarang di era penuh dengan data, laboratorium ini salah satu laboratorium yang minatnya paling tinggi di mahasiswa matematika ITS. Nah, untuk prospek kerjanya bisa menjadi seorang data analis, data scientist, AI engineer, karena kita di laboratorium ini mempelajari seluruh rangkaian machine learning, artificial intelligence, dan data. Gitu. Mari kita lanjut ke lab selanjutnya. Nah, di sini adalah laboratorium pemodelan dan simulasi. Nah, ini salah satu bentuk contoh matematika yang terapan. Nah, dari laboratorium modeling dan simulasi ini mempelajari apa sih? Yang tentu mempelajari seluruh dasar-dasar dari model matematika yang didasari oleh pasangan diferensial dan lain-lain. Nah, mungkin untuk prospek kerjanya ini yang sangat menarik, bisa menjadi bukan asisten sih, lebih tepatnya membantu orang-orang teknik dalam perhitungan model matematika. Karena dalam laboratorium itu mempelajari sangat tentang fluida, terus kerangka kapal, pesawat, dan lain-lain. Dan ini juga salah satu lab yang paling diminati juga di matematika ITS. Nah, yang terakhir adalah lab pemrograman dan komputasi visual. Dan ini salah satu bentuk contoh laboratorium yang mempelajari matematika komputasi. Ya, kurang lebih prospek kerjanya yang bisa dapat dari laboratorium itu bisa menjadi seorang software engineer, AI engineer, data analis, data scientist juga bisa, karena mempelajari seluruh rangkaian matematika dalam komputasi. Kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa
mengapa saya masuk matematika ITS, yaitu untuk mencapai cita-cita saya atau tujuan ya karir saya, yaitu menjadi seorang data analis atau data scientist. Mengapa saya ingin menjadi seorang data analis atau data scientist? Karena dari saya SMA saya sudah tertarik dengan gimana sih cara dunia bekerja itu dengan melihatnya dari sudut pandang dari sebuah data. Mengapa data? Karena data itu ada suatu objektif atau fakta yang sudah terjadi di dunia nyata. Jadi itu bukan suatu basis yang menerawang, enggak, itu suatu basis yang sangat objektif dan fakta. Dan menurut saya cara pandang tersebut adalah cara pandang yang benar karena kita didukung oleh suatu kejadian yang nyata. Itulah mengapa saya ingin menjadi seorang data analis atau data scientist. Namun itu juga tujuan karir saya. Mudah-mudahan juga setelah menjadi seorang data analis, data scientist, saya juga bisa menjadi seorang entrepreneur, membuat suatu perusahaan yang bisa bermanfaat untuk bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan untuk Indonesia itu sendiri. Nah, untuk langkah-langkahnya ya, mungkin dari awal semester itu saya mulai untuk mencari teman, karena sewaktu saya SMA itu saya masih tergolong pendiam, dan waktu saya semester 1 saya mencoba untuk bergaul lebih banyak dan alhamdulillah bisa mendapatkan teman-teman yang keren dan baik-baik semua. Dan juga dari semester 1 saya juga udah mulai mencari kepanitiaan atau organisasi untuk memperluas relasi atau jaringan saya. Dan juga dari semester 1 saya udah mulai mencoba fokus akademik, walaupun hasilnya tidak sesuai yang saya harapkan, namun tiap semester target saya pastinya untuk menaikkan IPK saya dan menaikkan IPS saya setiap semester. Terus setelah itu pastinya untuk mencari courses atau kelas-kelas yang berhubungan dengan data, itu juga sudah pasti. Dan juga karena tujuan karir saya setelah menjadi seorang entrepreneur, yaitu seorang pemimpin atau CEO, yang pastinya saya harus mencoba mencari pengalaman untuk menjadi seorang ketua, mau itu ketua kepanitiaan atau ketua pelaksana kepanitiaan atau ketua organisasi. Nah, setelah itu mungkin rangkaian semester 7, dan mudah-mudahan waktu semester 8 saya cukup mencari suatu international experience, student exchange program, dan yang pastinya untuk semester akhir untuk fokus di tugas akhir. Dan ya mudah-mudahan itu semua tercapai. Dan memang mungkin perjalanannya cukup rumit, susah, namun itu ada suatu pepatah yang bilang hard times lead to growth. Ya. Mungkin untuk aku 5 tahun ke depan ya susah sih. Ya mudah-mudahan impian-impian saya tercapai dan juga menjadi versi diri yang lebih baik lagi, dan juga bisa intinya sih keinginannya tercapai menjadi versi diri terbaik. Dan mudah-mudahan apa yang saya buat dalam video ini itu bisa tercapai. Dan untuk penutup, nama saya Askagus Salahuddin Holil, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.